Selamat datang di video tutorial Java Basic. Video ini akan mengajarkan kalian untuk membuat output, input, dan variabel. Langsung mulai saja. Untuk output, kalian bisa menggunakan system.out.println println saya tulis selamat datang di video tutorial. Lalu kita akan jalankan programnya. Nah, untuk di Java Basic, karena masih basic, kalian hanya akan mempelajari bagaimana caranya membuat algoritma pengenalan tentang pemrograman berbasis Java. Maka aplikasinya, program hasil jadinya hanya seperti ini, konsol hitam putih. Tadi outputnya system.out.println, selamat datang di video tutorial, hasilnya selamat datang di video tutorial. Untuk selain ada println ada lagi system.out.print. Biasa gitu ya. Silahkan masukkan nama Anda. Dan jika kita jalankan, nah di sini ada perbedaan antara println dengan print saja. Bedanya ada di jika kita menggunakan println, maka secara otomatis baris ini akan membuat baris yang baru di bawahnya untuk print berikutnya atau codingan berikutnya. Jika tidak menggunakan ln, maka dia tidak akan membuat baris barunya seperti ini. Selanjutnya, selain ada println dan print biasa, ada juga system.out.printf, f dari format. Fungsi printf ini banyak sekali kegunaannya, banyak sekali fungsi-fungsinya. Karena terlalu banyak, ini hanya sebagai pengenalan saja, tidak akan kita gunakan sepanjang pembelajaran Java Basic ini. Untuk komen, kalian bisa pakai double slash atau slash bintang slash untuk membuat komen lebih dari satu baris. Berikut contohnya. Nah, setelah ini kita akan membuat input untuk keperluan program kita, yaitu nama. Untuk input, kita perlu kelas yang namanya kelas scanner. Scan ini nama objek, jadi ini nama kelasnya, kita gunain nama kelasnya scanner. Scan ini nama objek, karena dia nama objek, jadi kalian bisa menggunakan apapun, nama apapun terserah kalian. Contohnya in atau input. Ini bukan pilihan, sekali lagi ini terserah kalian. Kalian mau bilang masuk itu juga bisa, tapi biasanya saya gunain scan. New sama dengan new scanner system.in. Setelah ini dibuat, ini akan bisa digunakan selama di dalam
metode ini, fungsi ini di dalam kurung buka dan kurung tutup ini. Scan ini bisa digunakan. Nah, kalau kita gunakan ini, kita sudah bisa menginput. Tapi jadi pertanyaannya adalah, setelah kita input, kita harus punya penampung terhadap inputannya, terhadap nilai yang akan diinput oleh user. Makanya kita harus membuat dulu yang namanya variabel. Di sini saya akan contohkan sebuah variabel, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut lagi. String nama titik koma. Nanti saya akan jelaskan bentuk ini. Tapi untuk sementara kita akan belajar tentang inputnya terlebih dahulu. Setelah ini dibuat, mohon maaf, ini ditaruh di atas saja supaya tidak mengganggu program kita di bawah sini. Setelah kita buat scanner, scan dan variabel nama, maka kita bisa membuat sebuah inputan yang nanti akan ditampung di variabel nama. Kita bisa menggunakan yang namanya scan dot. Nah, ini fungsi dari scanner. Next line. Lalu setelah itu kita akan coba untuk memprint hasil inputan dari user. Halo, nama yang telah diinput oleh user. Nah, kalau kita jalankan programnya, selamat datang di video tutorial. Silahkan masukkan nama Anda. Masukkan nama Budi Hartanto. Nah, setelah inputan sudah masuk Budi Hartanto, lalu kita tampilkan namanya Halo Budi Hartanto yang ada di bawah sini. Itu berarti kita print, lalu kita buatkan input untuk user bisa nginput sebuah nilai, sebuah value, lalu dari sebuah value itu dimasukkan ke dalam sebuah variabel. Lalu setelah variabel sudah ada value dari inputan user, kita tampilkan hasil inputan user. Jadi untuk membuat input hanya perlu scanner scan new scanner system.in. Nah, berikutnya kita akan belajar setelah tadi ada output, ada input, lalu kita akan belajar tentang variabel. Variabel sendiri seperti yang tadi saya sudah bilang, fungsinya adalah untuk menampung sebuah nilai. Anggaplah ya sebuah nilai. Jadi dia menampung sebuah nilai. Jadi dia seperti penampung dan di dalamnya ada nilainya. Yang tadi saya buat, variabel memiliki namanya tipe data. Jadi nilai dari tipe dari sebuah value. Contoh di sini string. String ini fungsi tipe data untuk menyimpan kalimat-kalimat atau kata-kata atau beberapa huruf yang digabungkan jadi satu. Ciri khas dari string itu adalah ada petik duanya nih, seperti ini. Selamat datang di video tutorial. Ini ada petik belakang nih, sebenarnya adalah sebuah string. Nah, kita akan belajar dulu tipe data yang nanti kita manfaatkan untuk membuat variabel. Tipe data yang biasanya banyak digunakan adalah, pertama tadi ada string, ada juga char. Nah, untuk angka itu ada short, integer, dan long. Lalu ada float and double. Lalu ada boolean.
String seperti yang tadi saya sudah jelaskan, dia berfungsi untuk menyimpan beberapa huruf seperti tadi saya sudah contohkan. Nah, untuk sementara untuk cara sendiri, dia hanya menyimpan satu huruf saja, menyimpan satu huruf saja. Biasanya ciri khasnya ada petik satu seperti ini, A, B, C. Nah, itu cara. Kalau itu beberapa huruf, huruf, beberapa karakter mungkin ya. Ini sebenarnya tidak harus huruf sebenarnya. Berarti ini satu huruf. Kira aku bilang satu cara saja. Itu ya. Contoh A, B, bisa juga menyimpan simbol, misalnya kali, gitu. Simbol-simbol yang lain. Cara, itu ya. Nah, yang berikutnya kita masuk ke angka short, in, long. Nah, yang sering digunakan adalah in, yang di tengah. Ini yang sering digunakan. Nah, perbedaan short, in, long. Sebelumnya ini digunakan untuk menyimpan angka bulat. 1 gitu ya, 2, 12, 500 dan seterusnya. Perbedaan dari short, in, long adalah kapasitas penyimpanannya. Short paling kecil, integer tengahnya, longnya paling besar. Yang sering digunakan adalah integer. Nah, float and double itu untuk menyimpan angka desimal. 1,12 atau 53,14 dan seterusnya. Sama seperti short, integer, dan long, float dan double juga perbedaannya ada di kapasitasnya. Double memiliki kapasitas lebih besar daripada float. Yang sering digunakan adalah double. Berikutnya boolean hanya untuk menyimpan nilai true dan false, true or false, yang nantinya akan sering digunakan di selection dan looping dan sebagainya. Nah, kita akan mencoba tipe data yang lain selain string untuk kita gunakan di dalam pemrograman kita. Kita akan gunakan integer sebagai umur, misalnya. Seperti yang tadi saya sudah katakan, string mempunyai karakteristik petik 2, char petik 1. Nah, angka biasanya tidak perlu pakai petik lagi, biasanya langsung tulis saja, sebutkan saja angkanya berapa. Nah, biasanya untuk angka seperti itu. Nah, setelah kita buat variabel umur, integer umur, kita bisa membuat program untuk memasukkan umur. Lalu kita buat lagi mirip seperti nama, system.out.print silahkan masukkan umur Anda. Lalu kita masukkan ke dalam variabel mirip seperti nama tadi, scan.next. Nah, untuk integer, fungsi next-nya berbeda, yaitu next in untuk masukkan ke dalam sebuah umur. Lalu karena kita masih menggunakan konsol, pemrograman hitam putih tadi gitu ya, program kita hasilnya sebuah konsol. Kadang-kadang setelah kita enternya tidak ditangkap oleh scan.nextIn, seperti bug, mirip-mirip bug seperti itulah ya. Jadi kita bisa gunakan next line lagi untuk menangkap enternya. Karena kadang-kadang kalau tidak tertangkap, kalau nanti ada inputan lagi, mungkin ada scan lagi, nanti akan masuk ke dalam scan bawahnya, karena enternya belum hilang tadi, kurang lebih seperti itu.
Nah, ini program kita sudah jadi, kita tinggal tampilkan saja umur dari umur yang akan diinput oleh user. Kita masukkan ke dalam sini. Ya, jika ada string ingin ditambahkan dengan string, maka tinggal dikasih tanda tambah saja seperti ini. Lalu kita akan jalankan programnya. Selamat datang di video tutorial. Silahkan masukkan nama Anda, Budi Hartanto. Silahkan masukkan umur Anda, 17. Nah, berikut hasil pemrograman kita. Halo, Budi Hartanto dengan umur 17 tahun. Sekian untuk video hari ini. Kita sudah belajar mengenai output, input, variabel. Output ada di sistem out, print ln, dan print biasa. Scannernya ada di sini, scanner scan, not new scanner. Lalu ada variabel untuk menampung nilai, string nama, integer umur, dan ada tipe datanya. Sekian dan terima kasih.